Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 2 A, B, C, dan D. Insya Allah pada hari ini adalah pertemuan pertama perdana untuk kegiatan pembelajaran daring melalui channel YouTube. Sebelumnya marilah kita semuanya mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena alhamdulillah pada hari ini anak-anakku kelas 2 semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk belajarnya. Dan ingat pesan dari Pak Rul, yaitu 3 macam untuk menjaga kesehatan, terutama karena saat ini hingga hari ini virus COVID-19 masih belum berakhir, terutama di negara Indonesia, sehingga kita harus tetap menjaga. Yang pertama yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak supaya kita aman dan tidak terpapar oleh virus COVID-19. Itu aja yang kami sampaikan dalam pembukaan ini untuk anak-anakku kelas 2A, B, C, D. Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajarnya. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran melalui daring. Kita akan memulai dengan pembahasan yaitu bab 6 tentang surat Al-Asr. Ya, tentu semuanya sudah pada tahu ya, dan sudah hafal semuanya untuk pembelajaran, terutama hafalan surat pendek. Karena saya yakin untuk kelas 2 ini semuanya target pencapaian hafalan sudah melampaui dari surat Al-Asr. Sehingga untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa itu surat Al-Asr. Ya, sebelumnya kita simak, perhatikan ya, ada beberapa hal yang akan dibahas disampaikan dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu mengenal surat Al-Asr. Yang kedua membaca surat Al-Asr. Yang ketiga memahami pesan pokok surat Al-Asr ya. Kata kunci yang harus kalian pahami yaitu Al-Quran, kemudian surat Al-Asr, huruf hijaiyah, dan basmalah ya. Itu adalah kata kunci yang harus diingat ketika belajar surat Al-Asr. Untuk kelas 2 saya yakin semuanya sudah hafal, karena dari TK, SD kelas 1 itu surat Al-Asr sudah dibaca dan dihafalkan ya. Oke, kita simak untuk pelajaran hari ini, dan mohon disimak secara serius, secara tertib, dan tidak bercanda ketika kalian sedang menyimak video melalui tayangan ini ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya ya. Yang pertama adalah mengenal surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr artinya waktu ya. Kemudian surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat ya. Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah, disebut surat Makkiyah ya. Surat Al-Asr itu menerangkan tentang pentingnya waktu ya. Allah memberikan kita hidup satu hari itu kurang lebih 24 jam ya. Itu surat Al-Asr itu berkaitan dengan waktu ya. Berapa kalian untuk memanfaatkan waktu setiap hari? Apakah kalian waktunya digunakan untuk yang baik atau hal yang buruk ya? Makanya ini sudah dibahas dalam surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr, mari kita sebelum mengenal, tadi sudah kita bahas tentang surat Al-Asr, yaitu surat yang terdiri dari 3 ayat. Kemudian surat Al-Asr artinya waktu, diturunkan di kota Mekah, disebut Makkiyah ya. Surat Al-Asr itu menceritakan tentang pentingnya waktu ya. Mari kita tahu dan basmalah, kita baca bersama-sama mengikuti ya bacaan Pak Rul surat Al-Asr. Mohon didengarkan karena ini adalah bacaan Al-Quran. Apabila ada salah ataupun hal-hal yang keliru, tolong untuk diperbaiki ya. Jangan sampai ketika salah kalian tidak memperbaikinya, itu nanti berbahaya, karena baca Al-Quran itu harus sesuai dengan makhraj dan huruf dan tajwidnya ya. Insya Allah surat Al-Asr adalah surat yang pendek, 3 ayat. Insya Allah itu gampang.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, itu bacaan surat Al-Asr. Supaya kalian bisa hafal, maka dibaca berulang-ulang ya. Nggak apa-apa kalian salah baca, kemudian mengulanginya, salah lagi, mengulanginya, salah lagi, mengulangi, itu lebih baik ya. Karena dengan mengulang-ulang, berulang-ulang, insya Allah nanti lama-lama akan hafal ya. Itu karena surat ini adalah surat yang paling pendek, sehingga insya Allah kalian akan hafal untuk membaca dan menghafalkannya ya. Sehingga perlu kalian untuk anak kelas 2A, B, C, dan D, yaitu ketika baca surat Al-Asr itu harus dengan serius, sungguh-sungguh, dan tentunya dengan memperhatikan bacaannya, serta harus berulang-ulang supaya hafal ya. Kami tidak menuntut kalian harus hafal, tapi setidaknya kalian harus bisa membacanya ya. Karena insya Allah surat Al-Asr ini kalian nanti akan mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, sehingga ketika sudah mengetahui makna terkandung di dalamnya, insya Allah kalian nanti akan senang untuk membacanya ya. Itu adalah surat Al-Asr. Kemudian yang poin C yaitu memahami surat Al-Asr ya. Sekali lagi, surat Al-Asr adalah surat yang menerangkan tentang waktu ya. Manusia itu akan rugi apabila tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terutama Allah sudah memberikan kalian waktu 1 hari 24 jam, tapi waktu itu digunakan untuk apa? Kalau untuk hal-hal yang baik, maka insya Allah kalian dalam keadaan yang baik. Tapi kalau hal-hal untuk keburukan, maka kalian akan dalam keadaan kerugian ya. Karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Kalau sudah terlewati, maka kalian akan melewati waktu yang baru. Sehingga 24 jam itu kalian gunakan untuk apa waktunya? Apakah untuk bermain? Apakah hanya untuk tidur? Apakah hanya untuk bersenang-senang? Ataukah untuk berkhayal ya? Jadi ketika Allah sudah memberikan kalian kesempatan untuk menikmati waktu, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Entah itu untuk beribadah, untuk sholat, untuk zikir, untuk sholat malam, ataupun untuk tidur, makan, dan sebagainya. Boleh kalian main, tidur, tapi sesuai dengan waktunya. Jangan 24 jam kalian gunakan untuk tidur terus. Nanti seperti seekor beruang tidur selama 24 jam itu kuat ya, sehingga kalian tidak kalah dengan seekor beruang. Makanya ketika kalian ada waktu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktunya belajar, kalian untuk belajar. Bukannya ketika belajar, diberi waktu untuk belajar, kalian main-main. Ketika diberi waktu main-main, kalian belajar. Itu terbalik. Sehingga nanti ketika kalian belajar, maka kalian tidak paham ya. Di sekolah aja kan waktu itu berjenjang. Ada waktu untuk sholat duha, waktu untuk murojaah, waktu untuk hafalan bersama, waktu untuk kegiatan belajar, waktu untuk istirahat, waktu untuk sholat dan sebagainya. Jadi berjenjang ya. Jangan ketika waktu untuk istirahat kalian gunakan untuk belajar, waktu belajar kalian gunakan untuk makan, itu ya. Oleh karena itu manusia yang beruntung ya, anak-anakku yang akan beruntung adalah anak-anak yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Karena waktu itu kalau sudah dilewati tidak akan kembali lagi ya. Makanya banyak orang-orang yang sukses baik dunia maupun akhirat adalah karena menghargai waktu ya. Waktu, ingat itu waktu. Kalau waktu kalian tidak menghargai waktu, maka kalian akan
mengalami kerugian sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Asr ya. Oleh karena itu, manusia yang rugi adalah manusia yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi manusia yang beruntung adalah manusia yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu untuk beribadah, untuk beramal, waktu untuk sholat, waktu untuk belajar dan sebagainya ya. Oleh karena itu kalian ini anak-anak kelas 2 ya, kesempatan masih besar untuk meraih cita-cita itu masih banyak. Kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu aja ya untuk mengenai pesan pokok dari surat Al-Asr. Kemudian kerugian menyia-nyiakan waktu itu tadi ya. Waktu itu kalau untuk tidur berarti kalian tandanya malas, nggak mau belajar, kalian jadi malas ya. Orang yang malas itu karena tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Artinya dia menyia-nyiakan waktunya dari masa muda, dari masa kecil, masa muda, masa tua sampai meninggal. Kalian tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka yang diterima adalah kerugian di dunia dan akhirat ya. Banyak manusia yang di dunia ini merasa rugi ya, ketika hidup tidak pernah sholat, tidak pernah beramal, tidak pernah bersedekah ya, ataupun tidak mau belajar. Bahwasanya belajar itu tidak mengenal waktu. Dari kalian lahir sampai kalian meninggal itu belajar penting ya. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kalian tengok orang-orang yang sukses, terkenal, baik artis, ulama, kiai, guru dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak kenal putus untuk belajar ya. Mereka selalu menggunakan waktu untuk hal yang baik ya. Jadi kalau kalian tidak menggunakan waktu dengan baik, maka akibat timbulnya adalah malas. Kalau sudah malas, maka apa yang akan kalian dapat yaitu kerugian. Kalian menjadi, mungkin kalau belajar menjadi bodoh ya. Kemudian kalau kalian sudah tua menjadi sia-sia ya. Kalian tidak dapat pahala, kalian amalnya sedikit. Kemudian ketika sudah meninggal, akibatnya kerugian di akhirat akan kalian dapatkan. Sehingga pesan dari Parul supaya kalian mumpung masih kelas 2, ayo semangat, raih cita-cita dan belajar dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya ya. Jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau menyia-nyiakan waktu berarti kalian sama saja akan menghancurkan masa depannya sendiri ya. Itu ya. Berikutnya adalah kalian akan bernyanyi, tetapi nanti kalian bernyanyi bersama ayah, bunda di rumah, kakaknya ya. Ini teksnya nanti kalian bisa pelajari dengan nada dasar naik Jerman ya. Kalau suaranya Parul mungkin suaranya kurang bagus ya, sehingga kalian nanti dinyanyikan bersama dengan orang tua, teman, kerabat, kakak, adik dan sebagainya boleh ya. Bernyanyi sambil supaya kalian ceria, tidak bosan ataupun tidak merasa jenuh ya. Sehingga kalian belajar nyanyi, tapi nyanyinya yang islami ya. Kalian aja lagu-lagu Korea, lagu luar, lagu dangdut, pop, rock, lagu yang lainnya hafal. Masa ini nyanyian islami kalian hafal ya. Ini bisa kalian pelajari dan bisa kalian praktekkan nyanyi di rumah bersama ayah, bunda, kakak, adik dan sebagainya ya, supaya kalian ceria ya. Kemudian adalah berikutnya yaitu tentang muhasabah waktu ya. Kita introspeksi bahwasanya Allah SWT telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kalian memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai macam ibadah, amal, dan melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah SWT. Jika kalian menyia-nyiakan waktu, maka akibatnya kalian akan merasa rugi. Pertama, rugi di dunia,
kalian menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang mungkin tidak bisa meraih kesuksesan. Di akhirat kalian akan merasakan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita semuanya gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena dengan kalian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, insya Allah hidup kalian akan aman, nyaman, tentram, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, waktu yang berlalu tidak akan kembali. Waktu terus berjalan, sementara kalian tidak bisa memanfaatkan, maka kalian akan merasakan betapa pahitnya hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita semuanya hargai waktu, karena waktu terus berputar, tak akan kembali dan tak akan bisa seperti dulu. Yang bisa kalian manfaatkan, yang bisa kalian gunakan adalah kalian hanya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu saja untuk muhasabah. Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, baik kalian ketika dalam keadaan sibuk ataupun lenggahnya. Karena insya Allah waktu ketika digunakan sebaik-baiknya, maka jalan kesuksesan akan kalian dapat. Untuk penutup terakhir yaitu tugas kalian nanti yaitu membaca surat Al-Asr, kemudian kalian kirim ke HP WA via WA ke Pak Harun, ya sudah ada nomornya. Kami tunggu waktunya sampai jam 13.00. Jadi kalian lafalkan surat Al-Asr, boleh melihat, boleh tidak melihat. Kemudian nanti kalian kirim melalui via WA, ya, melalui rekaman, ya, boleh video, boleh rekaman, ya. Kami tunggu sampai jam 13.00 batas akhir pengumpulan tugas, ya. Untuk itu kami akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan